ini di kelas Yuni, kesempatannya adalah bersama dengan Kak Novi, yaitu untuk mata pelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita akan mempelajari untuk mata pelajaran ekonomi, babnya adalah bab akuntansi, dan subbabnya itu adalah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian di bab akuntansi ini tatanya itu merupakan salah satu subbab yang cukup sulit. Tapi kali ini kita akan mempelajari bersama. Ada 2 contoh soal di sini tentang jurnal penyesuaian. Kita buktikan apakah jurnal penyesuaian itu memang benar-benar sulit. Nah, oke, untuk soal yang pertama, di sini sudah saya urutkan berdasarkan dengan tingkat kesusahannya, yaitu yang pertama ada di soal SBMPTN tahun 2016, kemudian yang soal nomor 2 ini adalah SBMPTN tahun 2014. Oke, kita kerjakan dulu, kita bahas untuk yang nomor pertama, nomor 1, yaitu soal SBMPTN untuk tahun 2016. Di sini ada soalnya adalah pada tanggal 2 Januari 2015, Nona Nadia membeli perlengkapan untuk salon sebesar 5 juta secara tunai. Sisa perlengkapan yang ada pada 31 Desember 2015 adalah 1.500.000. Jika menggunakan pendekatan aset, jurnal penyesuaian yang benar adalah A. Debit perlengkapan dan kredit kas masing-masing sebesar 5 juta. Kemudian yang B. Debit perlengkapan dan kredit beban perlengkapan masing-masing 3.500.000 rupiah. C. Debit beban perlengkapan dan kredit perlengkapan sebesar 1.500.000 rupiah. Yang D. Beban perlengkapan debit dan kredit kas masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Yang E. Beban perlengkapan debit dan kredit perlengkapan masing-masing 3.500.000 rupiah. Oke. Langkah pertama, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita ingat kembali jurnal penyesuaian di dalam akuntansi itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk menyesuaikan apakah yang ada di dalam laporan itu sudah sesuai dengan sesungguhnya atau belum. Nah, di sini kasusnya adalah tentang jumlah perlengkapan yang dimiliki atau saldo perlengkapan yang dimiliki suatu perusahaan. Di sini ada metodenya, yaitu dengan pendekatan aset. Pendekatan aset itu adalah pendekatan harta, di mana harta merupakan segala sesuatu yang kita miliki. Sehingga di sini maksud dari soalnya adalah ingin mengetahui seberapa besar harta tentang perlengkapan yang kita miliki di dalam neraca nanti. Nah, di jurnal penyesuaian yang harus kita tulis atau yang kita cari berarti sebesar yang sudah kita gunakan. Oke, kalau metode harta itu berarti yang kita cari di sini adalah sejumlah yang sudah digunakan. Kita tahunya dari mana sejumlah yang sudah digunakan, yaitu dari saldo awalnya. Saldo awal yaitu sebesar 5 juta. Kemudian saldo akhirnya Rp1.500.000. Nah, berarti kita di sini tahu yang sudah digunakan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp3.500.000. Oke. Ini adalah nominal yang akan kita masukkan di jurnal penyesuaian. Sementara untuk membuat jurnal penyesuaian bagaimana? Pertama, kita lihat dulu saat transaksi saat pertama kali melakukan pembelian.
debitnya untuk akun perlengkapan sebesar membeli perlengkapan untuk salon sebesar 5 juta. Berarti kita tulis di sini perlengkapan 5 juta. Kemudian kreditnya adalah kas sebesar 5 juta. Oke, ini adalah transaksi yang dicatat pada saat pertama kali pembelian. Sementara pada saat penyesuaian, karena kita ingin menghilangkan beberapa saldo untuk mengetahui jumlah akhir dari saldo perlengkapan, maka yang ditulis di sini akan muncul akun baru, yaitu beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu merupakan segala sesuatu yang sudah digunakan. Berarti di sini adalah perlengkapan yang sudah digunakan. Sementara untuk kreditnya itu adalah perlengkapan itu sendiri. Jadi kalau dia di saat pertama kali transaksi pembelian, dia berada di debit karena bertambah, kemudian setelah disesuaikan karena harus dikurangi, dia pindah posisi ke kredit. Ini sifatnya mengurangi sejumlah yang sudah kita hitung tadi, yaitu 3.500.000 rupiah. Nah, ini adalah jawabannya, yaitu untuk jurnal penyesuaiannya. Ininya debit. Beban perlengkapan debit 3.500.000, kemudian perlengkapan kredit 3.500.000 rupiah. Nah, kalau kita lihat di jawaban, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E. Beban perlengkapan debit dan perlengkapan kredit masing-masing 3.500.000 rupiah. Oke, untuk yang perlengkapan bisa kan? Ini cukup mudah, ini kategorinya cukup mudah untuk yang penyesuaian pemakaian perlengkapan. Nah, sekarang kita masuk di soal yang kedua. Soal yang kedua ini merupakan penyesuaian untuk beban yang dibayar di muka. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu SBMPTN tahun 2014. Soalnya adalah pada tanggal 1 Oktober 2012, PT ABC membayar di muka sebesar 12 juta rupiah untuk 1 tahun asuransi. Pernyataan berikut yang akan menjadi dari jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2012 adalah, nah, kita lihat dulu di soal. Di sini ada yaitu membayar di muka. Kita asumsikan bahwa soal ini mereka menggunakan pendekatan harta atau pendekatan neraca atau pendekatan aset, yaitu ketika melakukan transaksi, pertama kali transaksi dicatatnya sebagai asuransi dibayar di muka. Oke, kalau di pembayaran beban di awal harta, di sini yang dimasukkan di jurnal penyesuaian itu adalah yang sudah terlewati. Karena tujuannya adalah kita ingin tahu sebenarnya masih berapa banyak sih asuransi yang kita miliki. Jadi kita perlu membuang yang sudah terlewati. Nah, agar tidak bingung, kita buat timeline tanggalnya. Nah, di sini kita kasih tengah-tengahnya, di sini adalah tanggal 31 Desember 2012, di mana sebagai tanggal penyesuaian. Kemudian di awal sini merupakan pada saat pertama kali pembayaran, yaitu 1 Oktober 2012. Kalau kita membayarnya adalah tanggal 1 Oktober 2012,
Nah, di sini kita menggunakan metode harta yang sudah terlewati, sehingga yang dimasukkan di jurnal penyesuaian adalah ini. Antara bulan Oktober sampai bulan Desember. Ada berapa bulan? Yaitu ada Oktober, November, Desember. Ada 3 bulan. Sehingga kita cari 3/12 dikali 12 juta. Ketemunya adalah 3 juta. Nah, ini sudah ketemu yang kita masukkan di jurnal penyesuaiannya. Kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Pertama kali kita tulis dulu saat awal transaksi pembayaran. Nah, saat awal transaksi pembayaran, jurnalnya itu adalah debitnya asuransi dibayar di muka senilai 12 juta. Kemudian yang kreditnya adalah kas senilai 12 juta. Oke, ini adalah jurnal saat pertama kali transaksi pembayaran. Saya kasih tanggalnya biar tidak bingung, yaitu tanggal 1/10/2012. Oke, ketika tanggal 31 Desember atau saat penyesuaian, jurnalnya yang debit itu akan muncul beban asuransi. Kenapa? Karena 3 bulan yang sudah terlewati ini dia masuk ke beban, yaitu yang sudah kita gunakan sebesar 3 juta. Kemudian untuk akun asuransi dibayar di muka, karena kita perlu menyesuaikan, kita perlu mengurangi, dia pindah posisi ke kredit, sehingga kreditnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar, saya tuliskan di bawah ya karena nggak cukup, yaitu 3 juta. Oke, berarti jawabannya yang mana kita cari? Yang A, debit asuransi dibayar di muka untuk 3 juta. Berarti salah, karena yang debit adalah beban asuransi. Kemudian yang B, debit asuransi dibayar di muka untuk 9 juta. Salah, karena yang debit adalah beban asuransi. Yang C, debit beban asuransi untuk 3 juta. Nah, ini adalah jawabannya, yaitu beban asuransi sebesar 3 juta. Oke, pembelajaran kali ini sudah selesai sampai di sini. Bagaimana? Apakah adik-adik masih merasa kesulitan untuk belajar akuntansi, terutama jurnal penyesuaian? Pasti nggak lagi dong, karena kan sangat mudah loh belajar untuk jurnal penyesuaian ini. Oke, pertemuan kali ini bisa diakhiri. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi. Tetap semangat ketika belajar. Semoga apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Dan tetap jaga kesehatan.